Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia. Standar proporsi tubuh manusia yang paling sering dipakai adalah setinggi 8 kepala. Ukuran ini sudah dipakai dari abad ke-19 pada zaman seni Yunani klasik dan Renaissance. Jika ukuran kepala sebesar ini, salin dan duplikasi sampai 8. Ukuran ini akan menjadi patokan kita untuk menggambar tubuh. Kerangka tubuh manusia secara sederhana dapat digambar seperti ini. Di tingkat pertama ada kepala, 2 tingkat selanjutnya untuk tulang rusuk, 1 tingkat untuk tulang panggul, 2 tingkat selanjutnya untuk paha, dan 2 tingkat terakhir untuk kaki. Ukuran ini bisa diterapkan pada tubuh laki-laki dan perempuan, tetapi biasanya tinggi perempuan lebih pendek daripada laki-laki, sehingga bisa digambarkan dengan ukuran 7,5 kepala. Tubuh manusia pada kenyataannya mempunyai detail yang sangat kompleks. Agar lebih mudah, kita dapat membaginya menjadi bentuk yang lebih sederhana terlebih dahulu. Jika kerangka tulang tubuh manusia terlihat seperti ini, kita bisa menggambarnya menjadi bentuk yang simpel dengan garis dan lingkaran untuk tulang rusuk, pelvis, dan persendian. Kemudian dari kerangka tersebut, tambahkan otot dan kulit. Untuk bagian ini, kita bisa menggantinya dengan bentuk dasar seperti bola, tabung, dan kotak. Hal ini akan memberikan volume pada tubuh sehingga tubuhnya tidak terlihat datar. Untuk detail kerangka kepala sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa menontonnya dari link di kanan atas ini. Dari bentuk dasar tersebut, barulah kita gambar tubuh sesuai lekuk tulang dan otot yang sudah disederhanakan. Perlu diingat kalau bentuk tubuh laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki pada umumnya mempunyai bahu yang lebih lebar seukuran kurang lebih 2 kepala. Sedangkan perempuan seukuran sekitar 1,5 kepala. Untuk dada perempuan, bisa digambar dengan lingkaran di pertengahan atas tulang rusuk dan buat seperti kantung yang membungkus lingkaran tersebut. Bentuk badan laki-laki juga lebih lurus dibandingkan perempuan yang mempunyai pinggang yang lebih ramping. Makanya pinggul perempuan terlihat lebih lebar daripada laki-laki. Untuk bagian betis laki-laki, tonjolannya lebih rendah daripada betis perempuan. Tubuh laki-laki juga lebih mudah untuk membentuk otot, sehingga terlihat lebih kaku daripada tubuh perempuan yang lebih banyak lemak dan terlihat lebih halus. Jika tadi kita sudah mempelajari tubuh manusia dari tampak depan, sekarang kita akan coba menggambarnya dari belakang. Kurang lebih penampakannya sama dengan tampak depan. Yang berbeda adalah bagian belakang kepala, punggung, dan pantat. Tonjolan skapula atau tulang belikat terlihat jelas. Sedangkan tumit tidak terlihat di belakang, diganti dengan lekukan di bagian sambungan paha dan kaki. Jari kaki juga tidak terlihat, hanya bagian belakang telapak kaki yang menonjol. Sedangkan dari samping, lekuk tubuh akan lebih terlihat. Pada kenyataannya, tubuh manusia tidak sangat lurus dari atas hingga bawah. Ada bagian yang menukik dan melengkung untuk menopang beban tubuh agar manusia dapat berdiri dengan seimbang. Untuk mudahnya, kita bisa menarik garis lurus dari 8 lingkaran ukuran kepala tadi. Kemudian menggambar tulang belakang. Dari tulang belakang ini tersambung ke tulang rusuk dan tulang panggul. Selanjutnya, kita bisa menggambar tulang paha dan kaki seperti ini. Bila digambar, bentuk tubuh dari samping akan jadi seperti ini. Terlihat jelas kalau aliran punggung dan kaki berbentuk S. Selain itu, letak lengan sejajar dengan telinga. Tapi ini bisa berubah tergantung posisi bahu sedang membungkuk atau tegak. Perbedaan laki-laki dan perempuan dari samping terlihat di bagian dada. Untuk perempuan bisa dibuat menonjol seperti ini. Dan bagian pantat laki-laki lebih menyerupai kotak, sedangkan perempuan lebih membulat sehingga sedikit lebih menonjol. Anatomi tubuh ini juga mempengaruhi bagaimana tubuh manusia terlihat saat bergerak. Pergerakan otot dan tulang membuat tubuh terlihat berubah sesuai pergerakannya. Seperti pergerakan bahu dan pinggul. Jika bahu naik, maka pinggul akan menyeimbangkannya dengan menukik seperti ini, dan sebaliknya pada arah yang berlawanan. Untuk menggambar pergerakan tubuh yang dinamis, kalian juga bisa menerapkan teori CSI, yaitu dengan menggunakan bentuk C, S, dan I. Misalkan pada tangan, kalian bisa membayangkan bagian lengan sebagai CSI. Aturannya, C harus dipasangkan dengan S atau I.
dan S dipasangkan dengan C atau I. Intinya, di seberang bentuk yang datar, pasangkan dengan bentuk yang lebih kompleks. Hal ini akan memberikan aliran yang lebih dinamis pada gambar tubuh manusia. Satu cara lagi untuk memberikan pergerakan yang dinamis pada tubuh, kalian bisa membuat gerakan melilit seperti ini. Bayangkan bentuk dasar tubuh yang memutar seperti ini, dan gambar dengan menambahkan perspektif dan foreshortening. Foreshortening ini memberikan ilusi bagian tubuh di depan kamera terlihat lebih besar daripada bagian tubuh yang berada di belakang. Sehingga terkadang ada bagian tubuh yang lebih pendek atau bahkan tidak terlihat sama sekali karena tertutup dengan bagian tubuh di depan. Nah, kira-kira seperti itulah cara menggambar tubuh manusia. Memang pada awalnya menggambar tubuh manusia yang penuh dengan bagian yang kompleks sangat rumit. Tetapi jika kalian bisa mengingat anatomi tersebut, maka lama-kelamaan kalian akan terbiasa menggambarnya. Semoga video ini dapat membantu kalian mempelajarinya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like agar mendapat notifikasi video berikutnya. Bagikan juga video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day and see you.